Dulu Abu Hanifah dianggap sesat, sampai-sampai nama beliau tidak ditulis dalam daftar ulama wali-wali Allah oleh Abu Nuaim Al-Asfihani. Hilyatul Auliya nggak ditulis nama Abu Hanifah, nggak ditulis Pak. Begitu dulu perdebatannya, maka ke depan ini akan terjadi kembali. Mohon izinnya belakangan. Coba perhatikan, mazhab Syafi'i pun berubah sekarang. Mazhab Syafi'i kontemporer membolehkan dan mengatakan sah zakat dengan transfer. Kenapa? Karena coba ibu-ibu, para akang di sini, AA sini, teteh-teteh, pilih saya kasih beras atau saya kasih duit. Tuh, mata duitan. Ya, bener ya. Kita senang duit atau senang beras? Lebih senang, saya ulang ini. Pilih mana, duit atau beras? Tuh, jujur benar itu. Ya, minyak ya. Minyak mah bisa diganti pakai rebusan. Ya. Jadi gimana? Pilih duit atau beras? Tuh. Saya 3 kali nanya dan jawabannya sama. Lebih pokok beras apa duit? Sekarang. Kalau nanti akhir zaman lain cerita. Akhir zaman duit udah gak laku. Ini kan masih menjelang itu. Nggak tahu bentar lagi, Pak, lama lagi saya juga nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kan Bapak Ibu, teman-teman ini juga ikut kajian saya akhir zaman kan? Ya. Gimana? Itu mazhab Syafi'i bukan? Juga mazhab Syafi'i membolehkan. Babnya bab qiyas. Qiyas apa? Qiyas nilai, qiyas qimah, qiyas nilainya. Mirip dengan mazhab Abu Hanifah. Dulu Abu Hanifah dianggap sesat, sampai-sampai nama beliau tidak ditulis dalam daftar ulama wali-wali Allah oleh Abu Nuaim Al-Asfihani. Hilyatul Auliya nggak ditulis nama Abu Hanifah, nggak ditulis Pak. Begitu dulu perdebatannya, maka ke depan ini akan terjadi kembali. Kiai diadu dengan kiai, ustadz dengan ustadz, buya dengan buya, ajengan dan ajengan, akan terjadi kembali. Ini sudah sunnatullah. Kadang guru dengan murid seperti Imam Bukhari diadu dengan gurunya Zuhli, akan terjadi. Teman dengan teman. Dulu Imam Ahmad bin Hanbali diadu dengan temannya Imam Al-Qarabisi, sama-sama murid daripada Imam Syafi'i, diadu, terjadi semua. Nanti akan diadu lagi ya. Jadi jangan kaget nanti kalau saya dan para kiai ajengan ini diadu dengan sesama mereka. Yang paling santer diadu NU. Nih Pak Kiai, siap-siap aja Pak Kiai. Udah santer bener ya. MUI juga diadu-adu. Nah, diadu-adu semua. MUI diadu sama Kemenak. Bener nggak? Padahal mereka baik-baik aja ya. Orang di Kemenak itu banyak orang MUI, setahu saya. Ini sengaja ada orang yang sedang memanfaatkan situasi. Baik, kembali ke depan. Jadi ma'ruf, sesuatu yang sama-sama diketahui baik. Munkar, sesuatu yang sama-sama diketahui tidak baik. Munkar diingkari, tidak dikenal sisi baiknya. Adapun masalah khilafiyah, perbedaan faham, maka tidak masuk kepada munkar. Namanya khilafiyah, selesai. Nah, piagam Jakarta ini proses perselisihannya panjang. Sampai sidang bertahun-tahun, namanya Majelis Konstituante ya. Itu panjang sekali. Dan hasilnya nggak ada. Setiap rapat debat dan nggak ada hasilnya. Akhirnya keluarlah dekret Presiden Soekarno
Ini yang saya dulu nggak ngerti. Ternyata dekret Soekarno istrinya mengembalikan makna Pancasila sesuai dengan Piagam Jakarta. Kapan saya tahunya Bapak Ibu? Setelah tahun 2011-12, Allah izinkan saya ikut terlibat menerjemah buku-buku cendekiawan Muslim Indonesia ke bahasa Arab, 2 buku. Bahasa Indonesia kita Arabkan. Salah satunya judul bukunya Piagam Jakarta, anak dari seorang ulama. Dia nulis perdebatan Piagam Jakarta. Akhirnya kita menerjemah sekaligus membaca. Ada banyak hal yang saya nggak baca. Maka saya menghimbau kepada kawan-kawan yang masih membenci Soekarno. Mungkin antum sama dengan saya dulu salah baca sejarah. Soekarno bukanlah orang yang anti Piagam Jakarta, justru dia mengembalikan dengan dekret presiden bahwa kembali kepada makna yang ada di Piagam Jakarta, yaitu seorang muslim menjalankan syariat Islam. Lebih umum yang mana? Ketuhanan yang Maha Esa atau menjalankan syariat? Mana yang lebih umum? Mana yang lebih mencakup? Ketuhanan yang Maha Esa atau syariat? Dalam ilmu akidah, para kiai sudah hafal awwaluddin ma'rifatullah. Awal dari beragama mengenal Allah, bahwa Allah itu Esa. Allah itu Esa, pencipta alam semesta ini. Dalam bahasa Arab disebut Rabb, ilah. Dalam bahasa Sanskerta, Suryania, ya, itu beda lagi. Mereka menyebutnya Sang Hyang Widi. Dalam Ibrani disebut El. Maka kita kemudian masuk ke bahasa Arab, kita panggil Allah, Allah, Allahumma, Elohim, sama itu. Sampai di negeri ini orang Sunda nyebut Tuhan apa? Gusti. Gusti Nu Maha Suci. Baca lagi dong. Gusti Nu Maha Suci. Saya nggak bisa ngulangnya. Gusti Nu Maha. Oh, Maha. Nu-nya artinya apa? Oke, harus ditranslate dulu. Gusti Nu Maha Suci. Di Jawa Gusti Pangeran Gusti Allah. Kok Allah? Sama kayak agama sebelah dong. Kalau belajar ilmu tajwid, billah atau billah? Gusti Allah atau Gusti Allah? Cocologi, bukan, emang begitu ilmunya. Ya, makanya saya dulu ketika dengar tuan-tuan guru kami di Sumatera, kami menyebutnya tuangku, menyebut Allah itu Tuan Allah. Nyampe di Jawa, di Sunda, ternyata mirip-mirip. Gusti Nu Maha Suci, Gusti Pangeran, Gusti Allah. Tuhan sama kok. Penerjemah atau penafsir pertama yang tertulis namanya dan ada kitabnya, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang Aceh, menyebut ilah, Rob itu terjemahannya Tuhan. Rob itu Tuhan pencipta, ilah itu yang berhak disembah. Itu Syekh 20 tahun lebih lamanya di Madinah dan Mekah. Lebih lama dari kawan-kawan kita yang baru mengatakan haram menyebut Tuhan kepada Allah.